mengasihi kami. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau terlalu baik Bapa. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih menjaga kami Bapa. Sehingga pada malam hari ini kami masih dapat bertemu walaupun melalui Zoom. Kami dapat sharing, kami dapat dengar firman-Mu, kami dapat bersyafaat. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Dan Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah LOF malam hari ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan Ibu Juliet untuk membawakan pujiannya. Waktu dipersilakan. Mari kita bersukacita dengan menyanyikan lagu Anggur Baru. Ini nyala video. Dek. Haleluya. Terima kasih Ibu Juliet, luar biasa pujiannya. Biar melalui pujian ini menjadi kekuatan bagi kita terus dan semangat di dalam melayani Tuhan. Sebentar, mungkin banyak wanita atau sister-sister di sini belum tahu apa itu LOF, dan kita akan mendengarkan mengenai visi dan misi daripada LOF. Silakan Pak Dani. Nggak kelihatan kan?
Nanti aja udah terakhir, Bu. Ladies of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB MFI. Ini merupakan wadah bagi istri untuk dapat berbagi kasih, pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI. Tujuan LOF adalah untuk memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGB MFI dalam menopang visi misi FGB MFI yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota FGB MFI. Misi pelayanan LOF adalah 1. Menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI. Ketika Tuhan memanggil pasangan, berarti termasuk istrinya, karena mereka adalah satu. Para istri perlu memahami arti pelayanan dalam FGB MFI. Karenalah merekalah tonggak doa bagi pelayanan suaminya, sehingga syarat para istri mendukung pelayanan suami di FGB MFI, maka kekuatan spiritual dari suaminya akan meningkat dan meningkat. 2. Mendorong pelayanan pasangan di FGB MFI. Para istri selayaknya mendukung dalam menjalankan pelayanan di FGB MFI. Mereka dapat dengan aktif melayani dengan cara membagikan majalah Voice dan mendampingi para pasangan dalam mengikuti pertemuan yang memang diadakan untuk pasangan atau pertemuan pasangan. 3. Memperlengkapi kerohanian istri anggota FGB MFI. Meningkatkan kadar kuantitas dan kualitas doa dari istri. Belajar menyampaikan firman dan memberikan wadah bersekutu bagi istri. LOF aktivitas. LOF memiliki beberapa aktivitas dan pertemuan rutin, yaitu 1. Mengadakan pertemuan LOF. 2. Mendampingi pasangan dalam mengikuti airlift dan landlift. 3. Mendampingi pasangan dalam mengikuti konvensi nasional. Hubungi kami untuk semua kaum wanita yang ingin bergabung dan mengalami terobosan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Ladies, visi dan misi daripada LOF. Jadi, ayo kita ajak teman-teman kita yang belum join dengan kita. Banyak yang akan kita dapat di dalam LOF ini. Kita akan semakin ditumbuhkan iman kita makin mempunyai suatu komitmen bersama di dalam melayani Tuhan, dan juga kita mempunyai komunitas yang takut akan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa daripada Ibu Iing Wijaya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Sis Iing. Shalom ibu-ibu LOF semuanya. Shalom. Selamat malam. Halo. Salam kenal. Saya Iing. Saya berjemaat di CWF Gading. Saya berterima kasih kepada Ibu Monica yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Mungkin sebagian pengurus LOF, sebagian saya kenal ya, ibu-ibu semua ya, nggak semuanya. Jadi saya tanpa lama-lama saya akan menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di tahun 2013, kami berada dalam situasi yang tidak enak. Karena perselisihan antar saudara, kami harus keluar dari rumah yang baru saja kami bangun dari nol. Dan belum lama kami tinggalin juga. Kami harus keluar dengan tidak mendapat penggantian Rp1 pun. Bahkan bukan itu saja. Suami saya juga harus keluar dari kantor yang dia rintis dari nol. Dan waktu itu kantornya berjalan dengan baik. Dan dia harus keluar dari pekerjaannya. Jadi saat itu kami nggak punya apa-apa. Ini rumah yang baru saja kami selesai bangun dari nol. Kami nggak lama tinggal di situ, kami harus keluar. Jadi saat itu kami nggak punya apa-apa. Nggak ada rumah, nggak ada pekerjaan. Bagaimana membiayai hidup kami, biaya anak-anak sekolah, biaya anak-anak makan, bagaimana mencari pekerjaan. Saat itu satu yang kami punya dan kami selalu banggakan, kami punya
Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kami. Jujur, dari sisi kedagingan, bohong kalau kami tidak marah. Ibu-ibu ya, pasti kami marah, kesal, benci, campur aduk deh pokoknya. Tapi Tuhan mengajarkan untuk kami tidak boleh berlama-lama memendam amarah itu. Kami harus belajar menerima semuanya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang legowo. Dan yang terutama, kami harus bisa mengampuni. Memang tidak gampang ya ibu-ibu, perlu proses. Tapi kami tetap mau menerima itu semua dengan lapang dada. Kami berdoa bersama-sama dengan anak-anak, bergandengan tangan tiap malam kami lakukan, sampai hari ini kami lakukan itu, berdoa bersama-sama dengan anak-anak. Terutama saya sebagai wanita yang menjadi tiang doa buat keluarga saya. Saya datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Saya kalau mengingat cerita ini, kadang-kadang saya sedih ya, bukan sedih karena kesusahan saya atau apa, tapi saya sedih bahagia gitu. Kayaknya wow, Tuhan itu keren banget gitu, Tuhan itu dahsyat gitu ya, Tuhan itu sangat baik gitu loh. Jadi saya datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya mau mengguncangkan hati Tuhan. Saya juga melakukan puasa Esta. Karena saya selalu ingat akan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku, dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk aku dapat menanggungnya. Mazmur 121 ayat 1-8. Bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu firman Tuhan yang saya pegang. Saya percaya Tuhan yang selalu menopang saya, yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami sekeluarga. Puji Tuhan, kami dikelilingi oleh saudara-saudara seiman kami yang sangat menyayangi kami. Gembala kami, staf pastoral yang selalu mendukung kami. Karena campur tangan Tuhan, ada satu keluarga di gereja kami yang sudah kami anggap sebagai cici saya sendiri, sebagai saudara, memberikan tempat tinggal di daerah Kelapa Gading, ibu-ibu. Bahkan mereka menawarkan mau tinggal di apartemen atau di rumah. Karena barang-barang saya begitu banyak, akhirnya kami membeli rumah. Dan kami tidak membayar uang sewa 1 rupiah pun. Kami dikasih tinggal gratis dengan waktu yang tidak ditentukan. Terserah mau sampai kapan. Pertolongan Tuhan sangat dahsyat ya ibu-ibu. Sangat luar biasa. Ini waktu di Kelapa Gading, kami mengalami kebanjiran waktu itu. Kondisi anak saya saat kami menuju rumah di Kelapa Gading, puji Tuhan, mereka tidak mengeluh, mereka nggak bersungut-sungut, mereka semuanya tetap bersuka-cita, apalagi waktu kami kebanjiran masuk ke dalam rumah. Dan baru pernah mengalami kebanjiran ibu-ibu yang dalam sampai sedengkul. Wah, mereka sangat senang banget ibu-ibu. Apalagi banjirnya pakai acara lama lagi. Datang dan pergi tuh banjir. Sudah dibersihin, datang lagi banjirnya. Dibersihkan, datang lagi banjirnya. Ya, tapi kami sukacita ibu-ibu. Anak-anak juga enjoy. Saya juga tetap tersenyum. Saya tetap seperti semula. Tidak terjadi apa-apa. Saya tetap melayani Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Saya sebagai singer dan saya juga worship leader, saya tetap melayani dengan kerinduan. Walaupun kondisi saya, apapun kondisi saya selalu katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau tetap setia melayani-Mu Tuhan. Bukan itu saja pertolongan Tuhan, ibu-ibu. Suami saya tidak ada pekerjaan, akhirnya suami saya ditawarkan pekerjaan oleh salah satu pengurus LOF ini, Bu Ani ya, untuk mengurus mallnya, puji Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Suami saya bekerja di Mall Trade Koja,
di Tanjung Priok untuk mengurus mallnya Ibu Ani, kami mendapatkan satu kendaraan, puji Tuhan. Itu pertolongan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya juga dikelilingi oleh saudara-saudara seiman saya yang begitu sangat menyayangi saya, yang begitu mendukung saya. Saya tetap terus bergumul, tetap ceria, ibu-ibu. Bukan itu saja, pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan banyak sekali, mujizat Tuhan banyak sekali. Saya diberikan tempat tinggal gratis, saya diberikan pekerjaan, suami saya diberikan pekerjaan. Bukan itu saja, ibu-ibu sekalian. Tuhan dapat menggerakkan orang yang tidak pernah kita pikirkan untuk membantu kita. 20 tahun yang lalu, suami saya pernah membantu temannya yang mengalami kesulitan. Dan temannya ingat selalu akan hal itu. Suami saya jarang kontak dengan temannya, apalagi untuk pergi berbarengan, itu jarang, Mbak. Itu bisa dikatakan jarang, tidak pernah. Tetapi Tuhan bisa pakai dan menggerakkan orang lain untuk membantu kami. Lewat teman yang pernah ditolong suami saya, dia yang memberikan uang kepada suami saya untuk mencari tempat tinggal. Uang yang diberikan bukan ratusan juta, ibu-ibu, tetapi miliaran, ibu-ibu. Kalau bukan karena Tuhan, itu tidak pernah bisa terjadi. Akhirnya di hari ulang tahun saya, akte kepemilikan rumah sudah diberikan kepada saya dan atas nama saya. Dan saya sekarang punya tempat tinggal sendiri di daerah Sunter. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan terus bukakan pintu-pintu berkat buat keluarga kami. Apa yang dulu hilang, digantikan Tuhan dan dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Saat ini suami saya ada usaha pertambangan. Saat ini suami saya udah keluar dari mengurus mallnya Ibu Ani. Dia sekarang usaha pertambangan. Anak saya yang besar sudah lulus kuliah, tinggal yang kecil masih kuliah. Tuhan tidak pernah berutang, ibu-ibu. Dan saya boleh diberkati dengan luar biasa. Tuhan melihat setiap tetesan air mata saya, setiap kata-kata saya kalau saya berdoa. Tuhan tidak pernah berutang, ibu-ibu. Saya tutup kesaksian saya dengan 3 pesan. Mohon maaf, bukan maksud saya sok pintar ya ibu-ibu untuk mengajari ibu-ibu semua. Tapi ada pesan yang saya dapatkan. Yang pertama, jadilah wanita yang takut akan Tuhan, setia mengiring Tuhan dalam keadaan apapun, tetap melayani Tuhan. Yang kedua, jadilah wanita yang menjadi tiang doa bagi keluarga kita. Kekuatan kita bukan terletak pada besarnya otot kita, bukan dengan kemolekan, dengan kecantikan paras tubuh kita, tapi kekuatan kita ada di lutut yang selalu setia, berdoa di hadapan Tuhan, berdoa untuk keluarga kita. Yang ketiga, jadilah wanita yang menjadi penolong bagi suami, menjadi partner yang setia buat suami dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kaya atau miskin, sesuai janji pernikahan kita dulu di hadapan altar Tuhan, ibu-ibu. Dan saya percaya dan yakin, apapun masalah keadaan yang ibu hadapi saat ini, pasti ibu bisa melewati, karena ada kuasa Tuhan yang hidup di dalam diri ibu-ibu. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang ibu-ibu semua, dan saya juga. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Luar biasa, kesaksian yang benar-benar sangat-sangat menguatkan kami semua para wanita di sini. Biar semua yang mendengar menjadi rema dalam hidup kita, banyaklah berdoa. Juga di LOF ini dengan Full Gospel kita ada menara doa, kita ada doa fajar tiap Senin. Nah, wanita-wanita bisa join di sana, berbagi dan mendengarkan sharing-sharing seperti yang Ibu bagikan. Sebentar kita akan masuk firman, sebelumnya kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya persilahkan Ibu Juliet. Mari kita ibu-ibu mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dengan bersama.
bersamamu di setiap musim. Tak pernah kami ada sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kasihmu bersamamu. Berapa sekali datang, Bu? Lupa. Itu dari Raffi berapa? Sampai jam berapa tuh? Itu tadi dari jam berapa? Jam 6. Terima kasih Juliet. Kita akan memasuki firman-Nya dan kita percaya apa yang sebentar Ibu Tina bagikan akan menjadi rema bagi kita. Saya persilakan Ibu Tina untuk membagikan firman-Nya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ibu-ibu, para sister yang saya kasihi. Terima kasih untuk Ibu Tirsa yang sudah mengundang saya. Dan terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa dari Sister Ling. Itu dahsyat sekali menurut saya sebagai wanita yang hebat, yang kuat, dan yang bertahan. Kalau saya bilang wanita itu adalah wanita Kristus. Kita mau belajar lebih dalam lagi.
Baik Amin. Bapak, baik Ibu, Sister semuanya, saya ajak kita berdoa dulu sebelum kita membahas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kuasa-Mu besar atas kami memuji-Mu, kami mengucap syukur untuk semua apa yang sudah kami jalani hingga hari ini. Terima kasih untuk setiap keadaan, baik itu baik atau tidak baik. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, walaupun hanya terbatas di dalam Zoom saja. Terima kasih Bapak. Kami percaya setiap pertemuan kami tidak akan pernah sia-sia. Setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Terima kasih, berkati firman-Mu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Sehingga nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan melalui firman yang akan ditabur melalui malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih. Urapi kami semua yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati katakan, amin. Amin. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, kita kembali dalam ruang ibu-ibu yang luar biasa menurut saya. Kalau saya bilang ini laskar-laskarnya Tuhan. Karena sebetulnya yang paling kuat dalam rumah tangga itu adalah wanita. Harusnya kita berbahagia. Harusnya kita sungguh-sungguh menjadi wanitanya Tuhan. Karena kita adalah tiang penopang. Seperti yang Ling katakan benar. Tanpa ibu-ibu tidak ada rumah tangga. Tanpa ibu-ibu tidak ada anak yang sukses. Tanpa ibu-ibu tidak ada kenyamanan di dalam rumah. Semuanya adalah dari karya ibu-ibu. Firman Tuhan malam hari ini mempunyai satu tema, yaitu memiliki Yesus, memiliki segalanya. Mengapa kita bilang kita memiliki Yesus, kita memiliki segala-galanya? Memiliki Yesus, kita mempunyai hidup. Kita punya harta. Harta yang tidak ternilai. Karena Tuhan Yesus yang mempunyai isi dunia. Isi surga. Kalau kita punya Dia di dalam hati kita, kita adalah orang yang paling beruntung. Para sister, para ibu adalah orang yang paling beruntung. Kenapa saya katakan? Ada yang telepon, Mi. Karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Ayat firman Tuhan yang akan mendukung pembahasan kita malam hari ini ada di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Yang berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kita membaca dulu sampai di sini. Saya mau ceritakan sedikit. Bahwa seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Orang itu sebetulnya adalah orang yang sangat beruntung dan berbahagia. Kenapa? Karena pada saat dia mengaku percaya dan percaya mengatakan, aku percaya kepada Yesus, kemudian dia dibaptis, baptis salam, dan kemudian dia bangkitkan. Seharusnya saat itu juga dia harus merasakan bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus itu sudah ada dan masuk di dalam hatinya. Berarti dia mempunyai harta yang bagus sekali di dalam hatinya. Tetapi berapa banyak kita sadari bahwa kita sudah terima Yesus, kita tuh ada sesuatu yang berharga di dalam hati kita. Dan itu tinggal kita kembangkan saja. Karena banyak orang yang masih tidak percaya bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih mencari-cari di mana-mana Roh Kudus, Roh Kudus. Padahal dia sudah dibaptis, terima Yesus, dan itu Yesus sudah ada di dalam hati dia. Kita semua harus percaya bahwa Yesus sudah ada di hati kita. Mengapa kita percaya Yesus sudah ada di hati kita? Kita
tampilkan firman Tuhan. Hal yang pertama yang kita akan belajar, Yohanes 10 ayat 9 mengatakan begini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Hal yang pertama Tuhan katakan, kalau kita memiliki Yesus, kita akan menemukan pintu. Tuhan mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Berarti pada saat kita terima Yesus, kita akan selamat. Ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Berarti kita akan menemukan damai sejahtera. Kalau sampai hari ini kita belum punya penuh damai sejahtera kita berarti masih belum percaya bahwa Dia ada di dalam kita. Bahwa Dia udah bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk, waktu itu kita masuk dan percaya menjadi orang percaya kepada Yesus, maka kita itu sudah berada di dalam bersama Yesus. Itu hal yang pertama, bahwa Tuhan mengatakan Dia adalah pintu. Lalu hal yang kedua, yang Tuhan Yesus sendiri katakan, bahwa di Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti kalau Tuhan Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Berarti kita sudah tidak akan takut oleh apapun juga. Murid-murid Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan Yesus pada saat mereka melihat bahwa 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Lalu murid-murid Yesus mulai mengatakan bahwa ada kebangkitan orang mati. Nah, ini yang kita pegang, sister, bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan tetap hidup walaupun tubuhnya sudah mati. Berarti ini janji yang luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Saya percaya sungguh-sungguh. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti jikalau kita tahu Yesus itu sangat dahsyat dan luar biasa, kita tidak akan pernah lepaskan Dia. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kesaksian dari hidup saya sendiri, para sister. Saya, waktu usia saya 10 tahun, saya itu anak sekolah minggu. Dan pada saat saya sekolah minggu, saya percaya Tuhan Yesus itu ada. Entah bagaimana saya sangat cinta sama Tuhan Yesus. Dan saat itu keluarga saya itu masih semuanya masih Buddha. Mereka tidak ada yang percaya Yesus, masih Konghucu, masih Konghucu. Lalu saya mulai berdoa, usia saya 10 tahun. Saya mulai berdoa, Tuhan Yesus, Engkau berkata, 1 orang saja percaya dalam 1 rumah, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Saya berdoa setiap hari. Sampai umur saya 15 tahun, saya dibaptis. Terima baptisan, saya kemudian masih begitu hati saya mencintai Tuhan. Umur 16, saya melamarkan diri saya menjadi guru sekolah minggu. Nah, saat itu saya mulai mengajar anak-anak kecil. Saya mulai membaca Alkitab, saya mulai ada pendidikan guru sekolah minggu. Saya begitu cinta sama Tuhan. Lalu saya tidak mengerti apa yang namanya Roh Kudus. Saya tidak tahu itu yang namanya baptisan Roh Kudus. Saya tidak pernah tahu apa itu bahasa roh. Tapi saya berjalan dengan iman saya bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus dan ingin menyenangkan hatinya. Lalu apa yang saya lakukan? Pada saat saya berangkat untuk mengajar sekolah minggu, saya naik kendaraan umum walaupun ada 3 mobil di dalam rumah. Tapi saya tidak mau menyusahkan orang tua saya. Lalu saya mulai berjalan setahun demi setahun terus sampai 5 tahun saya mengajar.
saya hatinya sangat-sangat senang dan sayang sekali sama Tuhan Yesus. Pada saat saya tidak mengerti apa itu namanya bersaksi, apa itu menginjil, saya sudah mulai mengketok pintu tetangga saya satu-satu. Lalu saya katakan, karena dulu saya beautician pola kosmetik, saya berkata, Cik, mau nggak facial gratis? Saya mulai diterima dong karena facial gratis kan pakai pola kosmetik. Lalu saya diterima di dalam rumahnya, kemudian saya mulai bercerita tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah penyelamat kita satu-satunya. Juru selamat kita, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya tahu dari firman, tapi firman itu saya jalanin, saya aplikasikan dulu. Saya tidak perlu melihat miracle dulu, saya nggak perlu melihat kuasa dulu. Saya sudah lakukan dulu, saya aplikasikan kepercayaan saya. Sehingga saat itu saya bisa melihat kuasa Tuhan itu begitu besar. Apa yang dialami oleh Lee mungkin berbeda dengan saya. Karena perjalanan saya itu luar biasa. Sampai jodoh yang saya pilih, Pak Joni Andrean, itu datangnya dari Tuhan. Saya berkata sama Tuhan, kok dapatnya penata rambut rumahnya di Pademangan 3 Gang 14 nomor 27. Itu kan daerahnya daerah yang kurang bagus ya, masih jalannya bolong-bolong lagi. Saya di Kebayoran, saya di Tarakanita. Teman-teman saya anak-anak Kanisius, anak-anak panggil di Luhur. Tapi saya begitu percayanya sama Tuhan, sehingga saya menerima apa yang Tuhan katakan, bahwa aku percaya Tuhan bahwa Tuhan memiliki jodoh yang terbaik. Saya sangat percaya dengan 3 hal yang tadi. Firman Tuhan katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dia akan masuk, keluar dan keluar menemukan padang rumput. Hingga hari ini saya tidak pernah susah. Tidak pernah mengalami kesusahan yang luar biasa. Walaupun saya hidup susah dari awal dengan Pak Joni. Lalu aku percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Aku percaya bahwa kita, kalau kita menyerahkan hidup kita, kita nggak usah takut mati sama Tuhan. Kita nggak usah takut. Karena saya percaya keajaiban ini sudah terjadi dalam hidup saya. Papa saya 80 tahun. Waktu itu ingin sekali menyaksikan cucu pertamanya menikah. Dan saat itu awal 2010, papa saya jatuh sakit keras sampai di ICU. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolonglah Tuhan. Kalau boleh perpanjang umurnya. Kalau boleh dia lihat cucunya. Apa yang terjadi, saudara? Yang dikasih Tuhan. Tuhan kasih, papa saya diperpanjang usianya 14 bulan. Bukan hanya sampai lihat cucunya menikah, tapi sampai Cynthia selesai. Karena anak saya itu menikah Desember, tapi dia akan menyelesaikannya sampai bulan Maret. Dan itu pun Tuhan kasih tahu sama saya, bahwa papa saya akan diambil sama Tuhan. Orang yang hidup melekat sama Tuhan akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang ajaib. Contoh, dari firman Tuhan yang saya katakan, ini hal yang keempat yang dahsyat. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki segala-galanya. Hal yang keempat, Wahyu 3 ayat 20 mengatakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Berarti firman Tuhan Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau kita membukakan pintu hati kita, Tuhan Yesus itu masuk. Lalu kemudian dia akan duduk makan bersama-sama dengan kita. Berarti kita menjadi sahabat karib, saudara, bahkan melebihi saudara. Dia adalah keluarga kita. Sehingga kalau kita terjadi apa-apa, keluh kesah kita, kesusahan kita, penderitaan kita, kita cukup berdoa sama dia. Karena dia sudah ada di dalam kita. Sudah duduk makan bersama kita, sudah ada di dalam rumah kita. Oleh karena itu, kita jangan pernah tidak percaya. Kita harus memberikan keyakinan kepada Tuhan Yesus bahwa dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Dia sudah jadi satu bersama kita. Hidup intim bersama Tuhan. Hidup intim bersama dengan Tuhan itu luar biasa.
engkau bisa mendengar suara Tuhan. Engkau bisa merasakan hadirat. Banyak orang nggak percaya. Benarkah ada Tuhan mau bicara kepada kita? Yes, saya sudah mengalami bahwa saya dengar suara Tuhan. Saya di Amerika 7 tahun, suami saya di Jakarta. Saya merawat 4 anak saya jadi ibu rumah tangga tunggal. Dengan anak-anak saya masih kecil. 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun. Saya harus semua melakukannya semua sendiri. Tidak ada yang bantu. Tidak ada siapa-siapa di San Francisco. Tetapi Tuhan begitu luar biasa, para sister. Dia menunjukkan wajahnya. Aku percaya kepada Wahyu 3 ayat 20. Bahwa dia duduk makan bersama-sama dengan aku. Dan aku bersama-sama dengan dia. Sehingga setiap kali kalau ada kesusahan, ada kesedihan, saya punya teman. Saya punya sahabat yang tidak akan meninggalkan saya. Orang lain boleh tidak peduli. Tapi Tuhan Yesus sangat peduli kepada kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu tahu apa yang menjadi isi hati kita. Para sister yang dikasih Tuhan, kita hidup di dalam keadaan COVID saat ini. Tentunya banyak kekhawatiran, banyak kesusahan, atau saudara kita ada yang jatuh sakit kena COVID. Tetapi kita harus percaya, itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk suatu kebaikan. Kadang-kadang kita bilang kita depresi, kita sedih, kita merasa kita sendiri. Tetapi kita nggak pernah sadar bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Duduk makan di dalam rumah hati kita. Kita tidak pernah memanggil namanya. Bahkan kita anggap dia ada di luar rumah. Padahal Tuhan Yesus ada di dalam kita. Haruslah kita sadari keadaan seperti ini. Supaya kita dibangkitkan imannya. Kita semakin berapi-api. Sama seperti tadi Ling yang bersaksi, berapi-api. Saya pun tiap hari berapi-api sama Tuhan. Saya tidak bosan-bosannya bikin rekaman. Saya tidak bosan-bosannya bersaksi bagaimana Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Bahwa yang paling penting bukan memiliki isi dunia. Yang paling penting dalam hidup kita, kita memiliki Yesus, kita memiliki segala-galanya. Memiliki Yesus, kita memiliki damai sejahtera. Memiliki Yesus, kita mempunyai hati penuh dengan sukacita. Kalau kita belum punya itu semua, masih adakah yang salah di dalam hati kita? Apa yang menjadi kepribadian Tuhan Yesus? Yang paling menarik hati Bapa, yang harus kita contoh. Selama Tuhan Yesus hidup, hanya 3,5 tahun pelayanannya. Kenapa enggak dari kecil aja, dari umur 20 dia udah melayani. Tuhan kasih waktu yang sangat singkat, 3,5 tahun. Tapi 3,5 tahun itu sangat produktif. Hanya untuk menunjukkan bagaimana caranya kita hidup. Bagaimana caranya supaya kita semua bisa masuk surga. Sifat-sifat yang Tuhan Yesus punya ada 3. Hal sifat yang paling pertama, yaitu Tuhan Yesus setia. Tadi Ling katakan, kita semua harus setia. Yes. Berarti kalau kita setia, kita mempunyai karakter Kristus dalam diri kita. Kalau kita memiliki karakter Kristus, kita akan tetap setia dalam keadaan apa saja. Mau ada badai, ada cobaan, ada api yang membakar, hangus semuanya. Kita tetap setia. Itu hal yang pertama. Karakter Tuhan Yesus setia. Dia setia sama Bapaknya. Dia setia kepada pekerjaannya. Dia setia kepada panggilannya. Dia setia pada saat melakukan apa saja yang Bapaknya suruh. Yaitu mengajar semua orang supaya caranya masuk surga ini seperti ini. Percaya kepada Yesus. Kemudian menuruti firman-Nya. Menuruti Alkitab. Apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan hal kedua yang menjadi pribadinya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus itu menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang. Apakah kita sudah jadi contoh dan teladan buat orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah jadi teladan
memperlihatkan menjadi contoh dan teladan buat suami kita, buat anak-anak kita, buat besan kita, buat mertua kita, buat ipar-ipar kita. Apakah kita sudah menunjukkan contoh dan teladan kepada mereka seperti Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus sangat rendah hati. Kalau kita sudah memiliki sifat-sifat seperti ini, berarti engkau sudah sangat dekat beserta dengan sifatnya Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita masih belum bisa menjadi contoh dan teladan tentang kehidupan Kristus dan tidak rendah hati, mungkin kita harus belajar sekarang, mulai melangkah untuk memperbaiki apa yang kurang, karena waktu masih ada. Waktu Tuhan masih kasih kepada kita untuk kita perbaiki. Jangan sampai terlambat. Karena kalau kita percaya Yesus dan kita bilang kita adalah murid Yesus, kita mau tidak mau dituntut sama Tuhan, kita harus sama seperti Kristus hidup. Kita harus mencontoh setiap step, jejak kakinya, kata-katanya, sifatnya, pikirannya harus disamakan dengan cara Yesus memandang, cara Yesus berpikir. Tentunya ini diaplikasikan dalam rumah tangga. Seringkali ada salah paham antara suami dan istri. Bagaimana suami memandang istri? Apakah ada Kristus di dalam kita? Atau dia lihat sebaliknya, bukan Kristus, tapi ada antikris di dalam kita. Karena kita tidak menunjukkan sifat Kristus di dalam kita. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengampuni musuh-musuh kita. Dan tidak mendendam. Bahkan Tuhan Yesus berdoa kepada musuh-musuhnya. Orang yang menyiksa dia bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukankah hal itu yang harusnya kita pelajari bersama-sama? Bahwa kita harus meniru teladan daripada Tuhan Yesus. Kalau kita masih belum bisa menjadi contoh teladan bagi seperti Tuhan Yesus, buat ipar-ipar kita, buat saudara kita, berarti kita masih harus banyak belajar. Harus diperbaiki sifat-sifat kita. Sifat Tuhan Yesus yang ketiga. Tuhan Yesus mempunyai sifat yaitu ketaatan. Taat sampai mati. Taat sampai mati. Kadang-kadang para sister, kita semua istri-istri, nggak ada yang mau taat sama suami. Boro-boro sampai mati. Mungkin suruh dia yang mati. Jangan kita taat sampai mati, dan rugi besar. Karena emangnya kita nggak ikut cari duit. Kan kita juga ikut cari duit. Kenapa harus taat sama dia? Apalagi sampai taat sampai mati. Nah, mungkin kita kan selalu mempunyai ego seperti itu. Para sister. Yang Tuhan inginkan, kita meninggalkan ego kita. Kita meninggalkan jati diri kita. Siapakah kita dan mengosongkan diri kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Dia lahir di kandang yang hina. Hanya untuk menebus dosa kita. Apakah artinya suatu pride, suatu pengakuan diri bahwa kita hebat? Apakah artinya dibandingkan dengan kehidupan kekal yang kita akan dapat? Mengapa status kita harus pertahankan begitu rupa sampai kita ada pertandingan, sampai kita ada perceraian, sampai kita ada kata-kata kotor atau kata-kata kasar hanya untuk mempertahankan bahwa kita benar? Tuhan bilang kita harus selesaikan semua biar orang lain yang menang. Kita yang kalah nggak apa-apa. Tetapi kita dapat kerajaan surga. Ayo, para sister. Kita mau dapat apa? Kita mau dapat apa? Kita mau dapat apa dalam hidup kita? Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, kita harus surrender semua. Semuanya. Keegoan kita, kemasyhuran kita, kemampuan kita. Kita anggap itu enggak ada. Yang mampu cuma Yesus, bukan kita. Yang hebat cuma Yesus. Biarlah kita dianggap nggak ada apa-apanya.
Kadang-kadang kita terpicu oleh omongan bahwa kita harus dianggap hebat, kita harus diakui di dalam semua tindak tanduk kita. Kita harus ambil andil di dalam semuanya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus taat sampai mati. Tuhan memberikan semuanya kepada Bapaknya. Dan biarlah Bapaknya yang ambil alih semuanya. Tetapi pada saat semuanya diberikan kepada Bapak, Bapak itu memberikan kembali kepada anaknya. Pada saat dia disalib, dia masuk ke neraka, dia mendapatkan sesuatu. Yaitu apa? Dia akan bangkit kembali. Mari kita baca. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 18 yang mengatakan begini. Ketika aku melihat dia, yaitu Yohanes ya, melihat Yesus. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus pegang 3 kunci. Kunci yang pertama Tuhan Yesus pegang adalah kunci maut, yaitu kunci kematian. Orang yang mati pasti akan dibangkitkan. Itu janji yang tadi kita sudah baca. Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu kunci yang kedua, Tuhan Yesus memegang kunci kerajaan maut. Kerajaan maut ini adalah kunci neraka. Kenapa Tuhan Yesus harus turun ke neraka? Karena di sana tidak ada jalan. Tuhan Yesus membuat jalan dari darahnya, dan dia membuat pintu, karena dia berkata, akulah pintu. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang Tuhan katakan. Kunci yang ketiga, Tuhan Yesus punya kunci surga. Itu sudah pasti. Bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah kita adalah orang-orang yang beruntung, yang memiliki Kristus di dalam kita? Kita memiliki Yesus. Seharusnya itu melebihi harta dunia. Melebihi harta apapun yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan Yesus tidak bisa dinilai oleh rumah kita. Tidak bisa dinilai dengan mobil atau harta, diamond, semua tidak. Karena dia melebihi semuanya itu. Tuhan Yesus adalah yang termahal, yang terindah. Oleh karena itu, kita harus kenal sama Yesus. Kita jangan lepaskan dia. Dalam keadaan sesuatu apapun, berteriaklah. Hanya kepada Yesus, Yesus, dan Yesus dia akan tolong. Saya sudah melewati yang namanya padang gurun. 7 tahun berpisah dari suami. Tapi Tuhan memelihara suami saya tidak digondol kalung wewe, tidak digondol kuntilanak. Tetap dia setia suami saya. Dan kita berkumpul lagi dan anak-anak saya pun semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Begitu sulitnya perpisahan saya 7 tahun. Saya di sana, suami saya sendiri di Jakarta. Kalau saya pulang ke Jakarta cuma 2 minggu, saya serahkan anak-anak saya kepada Tuhan. Dan saya berdoa. Saya ambil minyak urapan, yaitu baby oil aja. Saya urapin anak saya yang umur 2 tahun itu. Kan 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun. Saya sambil menangis, saya urapin. Saya bilang, Tuhan, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Saat itu, 1998, 1999, belum ada Zoom, belum ada WhatsApp call, belum ada FaceTime. Jadi semuanya itu gelap, tidak ada apa-apa. Untuk telepon pun sangat susah. Karena saat itu cuma baru bisa $20 saja yang kita telepon. Dan itu juga cepat mati. Jadi komunikasi sangat minim. Satu-satunya yang saya percaya, saya hanya mengandalkan Yesus saja. Yesus dan Yesus dan Yesus dan Yesus. Aku bilang, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya, aku serahkan seluruh keluargaku ke dalam tangan-Mu. Dan itu terjadi. Tuhan kita dahsyat.
Tuhan kita ajaib. Para sister, trust me. Ini kejadian yang dahsyat luar biasa. Cinta kita tidak boleh digantikan dengan yang lain di atas dunia ini. Satu-satunya yang harus kita pertahankan yaitu cuma satu, yaitu Yesus. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang menerima dia akan menerima hidup kekal. Dia adalah pintu dan kita akan masuk dan kita akan ada di dalam padang rumput. Berarti kalau kita berada di dalam padang rumput, kita selalu punya damai sejahtera dalam keadaan apa saja. Walaupun badai menggelora di luar, kita punya damai, bukan ketakutan, tapi tetap damai sejahtera. Demikian firman Tuhan, para sister. Tapi sebelumnya saya ajak kita berdoa dulu sebelum saya tutup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, ya dan amin. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Engkau yang awal, Engkau yang akhir. Kami percaya hadiah yang terbesar dalam hidup kami adalah memiliki Yesus di dalam kami. Dan kami percaya, jikalau kami mengaplikasikan semua apa yang kami miliki dan kami percaya, maka hidup kami itu akan bertumbuh. Kami akan semakin berapi-api, sehingga nyala api di dalam kami itu semakin besar, sampai Engkau sendiri melihatnya dari surga. Sehingga pada saat kedatangan-Mu yang kedua kalinya, Engkau melihat api kami begitu besar. Api Roh Kudus di dalam kami begitu besar, api kepercayaan kami begitu besar, sehingga kami bisa diangkat bersama-sama dengan Engkau. Kalau sampai kami sudah sampai sempat dipanggil Tuhan, kami pun percaya bahwa kami akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Dan kami akan hidup selama-selamanya bersama dengan Engkau di surga. Terima kasih untuk seluruh para sister dan kaum ibu malam hari ini. Kami percaya kami mendengar firman ini, kami semua diberkati. Kami semua semakin percaya, kami semua makin cinta. Tidak ada harta yang melebihi Engkau, Tuhan. Satu-satunya yang terindah dan termulia adalah memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati seluruh para ibu di sini. Berkati seluruh para sister di sini. Berkati pelayanan Love, Tuhan. Pakai pelayanan ini semakin hebat dan luar biasa. Menjangkau jiwa-jiwa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Bu. memberkati. Luar biasa. Firman yang benar-benar menguatkan kami semua sebagai para wanita di sini. Sebagai tiang doa, kita harus terus berserah pada Tuhan dan percaya tiada yang mustahil apabila kita berjalan bersama Dia. Sebentar, kita kembali akan mendengarkan pengumuman untuk next daripada LOF, yaitu pembicaranya adalah ketua dari LOF Grand Kelapa Gading, yaitu Ibu Monica. Jadi pada tanggal 22 Juli, kita kembali akan mengadakan ibadah LOF bersama dengan pembicara Ibu Monica, dan kesaksiannya adalah Ibu Sela. Ibu Sela ini jauh loh. Kalau tidak lewat Zoom mungkin tidak mungkin ya, jauh sekali. Dia dari Sumapura ya. Tapi kesaksiannya pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Ayo ajak teman-teman yang belum bergabung di LOF untuk hadir pada tanggal 22 Juli. Dan sister-sister mungkin yang malam ini baru join dengan kami di LOF Grand Kelapa Gading, bisa menghubungi Ibu Susan untuk kami invite di dalam grup, sehingga segala pengumuman atau berita-berita tentang LOF Grand Kelapa Gading sister bisa dapatkan. Bisa dicatat nomor teleponnya, dan terima kasih sudah join pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri malam hari ini ibadah yang luar biasa, dan saya persilakan Ibu Monica untuk berdoa. Terima kasih Ibu yang sudah bersaksi, Iing Wijaya dan Ibu Tina Andrean. Kami percaya semuanya sudah sangat memberkati kita semua ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Kalau kita senang ya kita
itu karena Tuhan. Kalau kita susah, yang bisa nolong juga hanya Tuhan. Oleh karena itu kita punya Yesus adalah kita punya sesuatu yang sangat indah yang tidak bisa dilepaskan. Ya semua boleh kita tidak ada, tapi Yesus harus ada. Puji nama Tuhan. Kita akan segera mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini sampai bertemu pada bulan depan. Ada kesaksian daripada Ibu Sela, yaitu mengalami COVID seluruh keluarganya ya, tapi hanya karena Tuhan boleh diselamatkan sekeluarganya juga sembuh semua tanpa kurang suatu apa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau kami punya Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti, yang sungguh peduli, yang sungguh sangat luar biasa. Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh berkuasa, Allah yang sungguh luar biasa. Kami bukan mendengarnya dari kata orang, tapi kami boleh mengalaminya sendiri. Bahwa Engkau sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Karena Engkaulah yang membuat kami tetap bertahan, yang membuat kami kuat, yang membuat kami sungguh merasa aman, yang membuat kami walaupun di luar sana banyak gelombang badai, tapi kami sungguh merasa tenang, tentram, karena kami punya Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan seluruh member daripada Grand Love Kelapa Gading ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus memelihara kami. Tuhan berkati Ibu Iing, Tuhan yang sudah bersaksi. Biarlah Engkau memelihara kehidupannya senantiasa, memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, memberkati pelayanannya. Juga kami serahkan Ibu Tina Andrean ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan Engkau terus mengurapinya biar semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa Tuhan, biar pertemukan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukan Engkau. Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati pelayanannya ya Tuhan. Terus tutup bungkus Ibu Tina dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga Ibu walau kemanapun pergi akan selalu dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Engkau berkati semua yang ambil bagian dalam pertemuan pada malam hari ini. Kami percaya semua jeripayah bagi-Mu tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus mengurapi setiap daripada kami Tuhan. Tuhan juga terus Roh-Mu selalu ada di dalam kami, sehingga hati kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadikan rema buat kami semua Tuhan, supaya kami boleh setia, kami boleh taat, dan kami boleh menjadi teladan. Kiranya hal itu tidaklah mudah, tapi kami percaya Engkau akan menolong kami semua Tuhan. Yang hadir di tempat ini tidak ada yang terlewatkan, semua dilawat Tuhan, semua diberkati Tuhan, semua diperlengkapi oleh-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukan semuanya ini. Dan kami percaya semua yang hadir tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi semua yang hadir pulang dengan diubahkan seperti yang Tuhan mau, sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus selalu menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dan kami semua boleh dicatat di dalam buku kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Sister-sister jangan live dulu, kita foto ya, foto ya. Ayo videonya dibuka, foto yang cantik. Pada ini minta tolong untuk foto ya. Tolong semua dibuka, ibu-ibu senyum, kasih senyum yang terbaik. Ya, halaman 1 dulu ya. Semua dibuka, saya akan foto. Sebentar ya, saya tunggu abang-abang saya. Ya. Sebentar, saya halaman 1 dulu ya. Halaman 1. Oke, sebentar. Saya foto dulu. Ya. Bentar, saya save dulu. Ya, sekarang halaman 2. Tolong. Ya, halaman 2. Oke. Sebentar. Saya foto dulu halaman 2. Ya, ibu-ibu yang masih belum silakan dibuka. Saya foto ya.
Oke, tunggu. Siap? Sebentar, saya siap ya. Ya, sebentar Ibu-ibu. Ya. Sekarang halaman 3. Ya, halaman 3, sebentar ya. Ya, sebentar. Tunggu. Oke. Siap. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani, terima kasih semua. Kita Kak buka Dani. mute-nya. Sampai Terima jumpa. kasih Bu. Kasih ibu semua, Tuhan berkati. Yesus memberkati semua. Terima kasih Bu Yoli, Terima kasih. Sampai ketemu besok. Oke. Johanna, Shalom. Yeni, God terima bless. Sus Mega, God bless you, terima kasih. luar biasa. Yani Nanti mana lagi ya Bu Yani? Sambung. Terima kasih Bu Monika, Ibu Julia. tetap cantik ya. Terima kasih. Izin ya. Tuan, ayo, apa kabar? Tina. Hah? Mana Bu Yanli? Dadah, Bu Mana Bu Yanli? Halo. Bu Yanli. Halo? Halo. Ya, katanya mau mengudara ketemu God saya. bless you. Halo. God bless you all. God bless you all. Good night. Terus ya Iing ya, maju terus ya. Kesaksiannya luar biasa ya. Semangat. Terima kasih ya kesaksiannya. Ya, makasih. Mohon diri ya. Makasih ya, Indah. Ya. Bye semuanya. Dadah. Dadah. Bye. Bulan depan, dadah. Dadah, Ibu Yeni. Thank you, Pak Dani. Makasih Pak Denny, Tuhan berkati. Sama. Bye. Yohana. Bulan depan yuk, ditunggu yuk. Hai. Yo. Izin Udah punya ya. cucu yo. Bulan Yuk. depan dengerin ketua. Ya bye-bye. Rika. Ketua. Undang yang Bye banyak ya, Bu Yeni Ketua ya. Latif. Ya. Depan. Rika ikutan ini loh, ikutan dengerin loh. Ya nih. Bulan depan ya. Ayo bye-bye. Tip ya. Ya. Ya juga Ibu. Tip ya. Oh, Bye ya. Lucu banget. Guguknya. Ya, Dah, bubar. dah. Bye. Makasih Yulita. Ketemu di udara apa ketemu online apa offline? Kopi darah. Makasih Bu Monika. Ketemu di darat, Monika. Makasih. Yanli, thank you. Deh, pada kemana nih? Pada kemana? Si Christine nggak ada ya? Iya, kemana ya si Christine ya? Ada tadi, ada, Oh, Ada. ada. ada tapi udah live ya. Ada. Mungkin foto bersama jangan terakhir kali ya. Kalau terakhir udah pada live ya. Saya Ati siapa? Puasa itu kan saudara dari papa. Kalau ini dari mama. Tapi ini kan dari papa. Papanya siapa? Siapa? Enggak. Sudah ya, bye-bye. Thank you. Bye. Bulan depan ya live ya. Iya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih pelayanan kita ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita Terima kok- kasih. Kalau ini kok
Enggak ini ya, kalau sudah terakhir enggak doa ya. Ini tinggal siapa sih? Bu Yoli. Ya. Ya, Ibu Yoli berdoa. Menutup doa yuk, menutup. Ya, Bu Yoli doa. Kok saya? Ya. Saya kira saya sendiri. Oh, sorry deh. Siapa? Ya. Bentar ya. Bu Yoli Haleluya. apa Bu Yoli? Hah? Siapa yang berdoa? Bu Yoli, Bu Yoli. Iya, Oh, Ibu Yoli. Oke deh. Ya. Oke, mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil Bapa di dalam Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami masih diizinkan ada sebagaimana kami ada, karena kami tahu Allah punya rencana dalam kehidupan kami masing-masing, karena Amin. Engkau yang empunya hidup ini. Oleh sebab itu Amin. Tuhan, mari kami mohon Tuhan tuntun kami terus dan pegang tangan-tangan kami supaya kami tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan Amin. juga kami sedang menghadapi keadaan yang sungguh-sungguh luar biasa saat ini. Tetapi Yes. kami sudah mendapatkan kekuatan dari firman-Mu pada malam hari ini. Itulah sebabnya kami datang kepadamu, mengucap syukur terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Engkau adalah andalan kami, karena firman-Mu yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, dan hidup kami tenang, karena itu adalah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima Amin. kasih banyak Tuhan, biarlah malam hari ini kami semua diberikan ketenangan, kekuatan, bahkan iman kami tetap kokoh di dalam Engkau, supaya kami tetap berpegang pada kebenaran-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan, dan itu pun menjadi bagian dalam hidup kami. Terima Amin. kasih Tuhan, berkati LOF ini Tuhan, mulai dari pengurus sampai kepada semua anggotanya, supaya Amin. kami semua terhubung di dalam Engkau satu Amin. demi satu. Terima Amin. kasih banyak Tuhan, biarlah kami semua beristirahat dengan baik malam hari ini. Penyertaan Tuhan, tutupan darah Yesus ada di atas tubuh, jiwa, dan roh kami, bahkan Amin. keluarga kami masing-masing. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menutup semua ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Bu Yoli doanya. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Sampai besok ya berkati. Bu, ada doa ya. Oh Jam- iya, benar. Besok nanti linknya ntar saya kasih, ntar malam Oh. ya. Oke, Bu Yeni, Sampai besok. thank you Ibu so Monica, much. Rika, Iya, semua, Ibu Pak Monica, Denny. terima kasih. Oke, Terima Terima sama-sama. kasih Pak Denny. Thank you. Yuk, Tuhan thank you. memberkati. Oke, Udah, ya. bye. Ya. Ya, Biar cepat. Itu yang saudara Bu Yoli kenapa sakit ya? iya, dia jantung. Kayaknya dia tadi keserangan kali. Terus dia sudah menggap-menggap di tempat tidur, dia berteriak, "Yo, tolong saya, doain saya." Jadi saya tadi duduk doa dulu dengan dia sambil, aduh, ya tuh kita tinggal nunggu Tuhan bilang. Saya bilang, saya putuskan dulu karena saya mau ibadah ya. Nanti sebentar saya sambung lagi. Itu aja. Ya udah, kita berdoa biar saudara Bu Yoli selalu ditolong Tuhan dan Amin, amin. jamah supaya semuanya Iya. baik dalam Amin. nama Yesus. Bilur-bilur Amin. dan menyembuhkan. Iya. Haleluya. Terima Amin. kasih buat perhatiannya semua. Ya. Tuhan memberkati. Makasih Bu, sampai besok. Sampai besok. Aku live ya. Ya. Yuk. Ya, Ya. saya Oke, close ya. aku live juga Makasih, ya. Pak Saya close ya. Saya close Terima ya. kasih Pak Denny. Ya. Oke.